dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bersama saya Farah Permata Jaya sebagai moderator GIKES. Dan tema pada kali ini yaitu tentang penipisan lapisan ozon. Dan pada hari ini saya bersama narasumber sekaligus dosen S1 Geografi Fisik ULM yaitu Bapak Muhammad Effendi. Bapak Effendi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukan pian belakangan ini apa Pak, kalau boleh tahu? Kalau saat ini karena di satu sisi kan sebagai tenaga dosen ya, jadi kita bersama-sama tim dosen yang lain itu sedang sibuk di riset sama publikasi jurnal, baik itu jurnal secara internasional maupun secara nasional yang berbasis Sinta maupun Scopus. Jadi untuk saat ini sih selain ngajar, kesibukan tambahannya yaitu sedang review jurnal, melakukan revisi-revisi untuk mengkonfirmasi dari reviewer apa saja sih yang masih kurang. Jadi bukan hanya kalian ya sebagai mahasiswa yang nulis, jadi ceritanya kami juga nulis ini karena ada kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap dosen. Kira-kira itu parah untuk kegiatan Bapak saat ini. Oh, tinggi Pak. Mungkin kita langsung saja kepada topik pembahasan pada hari ini. Sebelum kepada inti permasalahan, saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak apa sih ozon itu? Oke, kalau kita berbicara ozon ya, kalau secara ilmiah sebenarnya ozon itu kandungan gas sih. Jadi sering dikenal dengan kode kimianya O3. Nah, berbicara ozon, ini kan adanya di lapisan perantara ya. Jadi dia itu di kisaran 50 km di atas permukaan bumi. Nah, jadi lapisan ozon ini bisa juga dikatakan dom atau pelindung bumi ya dari aktivitas-aktivitas atmosfer seperti meteor jatuh. Nah, itu salah satunya ya ozon juga ikut membantu dan berperan di sana. Jadi kalau secara harfiah dari segi kata ozon itu adalah unsur kimia yang berkode O3. Jadi lapisan yang berada di atas permukaan bumi dengan jarak 50 km. Kira-kira seperti itu Farah secara ringkasnya. Oh, baik Pak. Nah, kenapa Pak setiap tahun itu pasti selalu diperingati dengan Hari Ozon? Kalau menurut Bapak itu kenapa ya Pak? Kalau kita menilik dulu apa fungsi ozon, apa kegunaan ozon, memang yang dikatakan sebagai lapisan dom atau pelindung tadi ya. Jadi di satu sisi bagian ozon ini sangat berguna bagi kehidupan manusia khususnya untuk mengamankan dari aktivitas atmosfer. Bayangkan saja kalau seandainya tidak ada lapisan ozon dan lapisan-lapisan yang lain, meteor yang sebesar gedung itu jatuh ke tempat kita bahkan ada efek yang sangat luar biasa. Nah, selain itu kita ini kan juga mengalami fenomena yang namanya penggunaan zat-zat ataupun unsur kimia yang lain yang secara tidak langsung itu juga mengurangi kandungan ozon yang ada di bumi. Nah, para pakar untuk saat ini seperti kan kalau kita menggunakan parfum yang ada gasnya, terus pengharum ruangan yang ada gasnya, penggunaan listrik yang berlebih. Nah, hal-hal demikian itu karena aktivitas manusia juga yang cukup tinggi, pada akhirnya pakar-pakar dunia dan pecinta lingkungan itu terutama khususnya pada ozon bersepakat untuk melakukan langkah bagaimana caranya agar ozon ini tetap dipertahankan agar kehidupan manusia khususnya dan makhluk-makhluk yang lain di bumi itu bisa berlangsung. Nah, lalu dengan kegiatan itulah ada pertemuan bagaimana caranya untuk mengurangi emisi karbon yang menghambat atau mengurangi ozon. Lalu dicetuskanlah Hari Ozon. Makanya perlu diperingati. Untuk apa? Untuk seremonial, untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bumi bahwa ozon ini penting. Nah, contohnya saja kalau ibaratnya kita banding nih, dulu kan kita tidak pernah berpikir oksigen ini dibayar sekian kilogram. Tapi setelah COVID baru tahu kalau oksigen itu mahal.
Nah, sekiranya ozon pun fungsinya sama seperti itu. Cuma karena memang saat ini belum terasa secara langsung atau belum melalui kontak fisik, baik itu manusia ataupun makhluk yang lain yang ada di bumi, jadi seolah-olah tidak ada kepekaan terhadap ozon tersebut. Nah, makanya perlu untuk diperingati seremonial untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat yang ada di permukaan bumi, khususnya manusia yang memiliki daya dan kemampuan yang paling tinggi dibanding makhluk yang lain. Bagaimana caranya agar ozon tetap ada dan seyogyanya mampu melindungi manusia pada kegiatan atau aktivitas atmosfer yang dapat membahayakan. Kira-kira seperti itu, Para. Oke, berarti banyak sekali kegiatan-kegiatan manusia yang sering kita lakukan, tapi tanpa sadar malah merusak lapisan ozon itu sendiri ya, Pak. Oh, Betul sekali. jadi apakah ozon di saat sekarang ini sedang mengalami masalah, Pak? Ya, kalau dikatakan apakah sekarang ini ozon bermasalah? Jawabannya iya. Buktinya di mana? Elevasi permukaan bumi kalau diukur dengan nol air itu sudah mengalami luar biasa. Baik itu permukaan rob yang semakin tahun semakin meninggi ataupun penurunan tanah yang terjadi juga cukup drastis. Nah, kenapa dikatakan permukaan air rob itu cukup tinggi? Karena aktivitas ozon yang mampu melindungi ultraviolet atau cahaya matahari itu, dia memfilter. Setelah ozon ini dalam saat ini mengalami kendala ataupun mengalami penipisan, kalau bahasa gamblang itu penipisan, jadi cahaya itu drastis masuk tanpa difilter lagi dari matahari. Nah, efeknya kemana? Kita kan kalau kita berbicara struktur bumi, itu benua tidak hanya Eropa, Asia, Australia, maupun benua-benua yang lainnya yang masih skala kecil. Akan tetapi kita masih perlu memperhatikan dan memfokuskan kepada benua Antartika dan Arktik. Nah, Antartika dan Arktik ini yang berada di kutub utara maupun kutub selatan, ini adalah mayoritas wilayahnya diselubungi atau bersalju atau kalau kalian pelajari dalam siklus hidrologi itu. Nah, jadi dengan ozon yang menipis, dengan kuatnya cahaya matahari yang masuk ke permukaan bumi tanpa difilter oleh ozon karena ozonnya bermasalah tadi, lalu muncullah efek pencairan es secara global, baik itu di Arktik maupun di Antartika. Nah, pada akhirnya volume air yang ada di bumi itu semakin meninggi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat di Kudus, di Semarang, di Jakarta, bahkan Banjarmasin sendiri, ketika di masa musim penghujan atau pasang yang cukup tinggi, maka daratan akan tenggelam karena banjir robnya yang begitu tinggi. Asumsinya kenapa banjir rob itu setiap tahunnya mengalami peninggian karena ya tadi volume airnya yang semakin tinggi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh melelehnya atau mencairnya es untuk menjadi air tadi. Nah, pada akhirnya hal itu setelah dilakukan pengamatan secara mendetail, riset dari berbagai macam paparan jurnal internasional itu mengatakan ya memang salah satunya ya dari ozon yang sudah menipis. Akhirnya cahaya matahari itu drastis masuk ke permukaan bumi. Nah, itu dari satu substansi lingkungan. Yang lainnya lagi apa? Ketika ozon itu menipis, akhirnya ultraviolet yang masuk ke sinar ultraviolet yang masuk ke bumi ini atau UV itu ya tadi dapat menghambat aktivitas manusia. Contohnya misalnya panas terik yang cukup tinggi. Ketika panas terik yang cukup tinggi karena tidak ada filter dari ozon itu, akhirnya apa? Sering memerah kulit manusia, bahkan muncul seperti bentol bernanah. Akhirnya apa? Berupa kanker kulit. Nah, tapi tanpa disadari, hal yang demikian seolah-olah biasa. Padahal itu sudah kejadian luar biasa. Nah, jadi sebenarnya sih banyak dari berbagai macam aspek kalau mau kita telaah. Tapi kalau kita lihat konteks yang faktual, itu tadi terkait pada substansi lingkungan tentang meningginya air rob atau permukaan air lebih tinggi daripada daratan. Kira-kira seperti itu, Para. Oh, ini Pak. Nah,
Bagaimana juga tanggapan Bapak lapisan ozon di saat sekarang, di mana saat sekarang sedang terjadi wabah COVID-19 yang menyebabkan orang-orang menjadi beraktivitas di rumah saja. Apakah kejadian wabah tersebut juga menjadi salah satu perbaikan dari lapisan ozon, Pak? Karena tidak banyak manusia yang beraktivitas di luar rumah. Betul. Di satu sisi memang eh, aktivitas manusia itu kan salah satunya misalnya sebagai contoh nih pertambangan atau aktivitas pabrik. Nah, kalau aktivitas manusia kan mobilisasi manusia itu kan memerlukan yang namanya transportasi. Nah, dengan adanya COVID bekerja dari rumah, memang produktivitas untuk pembakaran karbon itu mengalami penurunan. Akan tetapi, semua pabrik dan industri kan tetap berjalan. Nah, jadi kalau diakumulasi, ini ada salah satu jurnal yang mengemukakan bahwa kalau di Bali, setiap ngaben itu mengalami penurunan penggunaan karbon atau penggunaan bahan bakar yang mengakibatkan produksi karbon. Nah, pada saat itu di hari ngaben, bukan ngaben ya, maaf saya salah, nyepi. Jadi ketika nyepi tidak ada aktivitas, nah udara itu bersih di sana. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita mengaca dengan hal itu, kalau kita konversi dengan saat ini, memang aktivitas pembakaran karbon sudah mengalami penurunan karena kebanyakan manusia atau masyarakat itu bekerjanya di rumah. Akan tetapi masih ada unsur lain yang meningkat, apa? Penggunaan listrik. Nah, jadi plus minus. Tetapi ada sih pakar yang mengatakan bahwa semenjak adanya COVID, aktivitas di rumah memang karbon itu kan yang paling tinggi untuk menghambat atau mengurangi atau memberikan sumbangsi dalam penipisan lapisan ozon. Nah, jadi kalau menurut saya apakah mengalami perbaikan? Ya, tentunya mengalami perbaikan. Manusia pun semakin sadar akan aktivitas yang menimbulkan kerusakan ozon tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bukti real itu yang paling tinggi biasanya penyumbang penipisan lapisan ozon adalah kebakaran lahan. Nah, makanya kebakaran lahan itu selalu dikorelasikan. Jadi ketika Prancis ataupun negara Belanda itu biasanya sangat antusias memelihara kawasan-kawasan hutan yang ada di daerah tropis. Contohnya saja kan di Kalteng. Di Kalteng itu ada pembinaan kawasan hutan lindung yang dikuasai atau dikelola oleh pihak dari Belanda. Mereka bersedia untuk membiayai aktivitas itu agar seluruh bakau aktivitas hutan, tidak ada penambangan, tidak ada penebangan, tidak ada pembakaran. Artinya karena ozon itu mampu terakumulasi dan akan semakin baik ketika tumbuhan itu tetap tumbuh subur, ada filter dari sana, O2 itu selalu tersedia. Nah, jadi salah satunya negara maju itu sekarang ini kalau berbicara dengan konsep iklim, mereka menanamkan dananya ke daerah-daerah yang atau wilayah-wilayah yang substansinya daerah tropis. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak tadi, bagaimana Pak menurut Bapak sekarang ini? Apakah ozon mengalami perbaikan? Tentunya ya, walaupun perbaikannya tidak secara grafik itu angkanya melebihi angka 50 atau 60% ke atas tidak. Akan tetapi sedikit ada memperbaiki untuk menjaga ketahanan ozon tersebut. Kira-kira seperti itu, Para. Oke, terima kasih banyak Pak. Itu tadi Q&A kita bersama Pak Effendi. Untuk Pak Effendi, apa nih closing statement Bapak kepada para pendengar, apalagi pada generasi muda agar bisa menjaga lingkungan dan mengurangi penipisan ozon, Pak? Oke, kalau dari kita khususnya kan apalagi nih kalau rekan-rekan penikmat atau pendengar ini berasal dari program studi geografi ya tentunya dia harus peka terhadap lingkungan dulu. Bagaimana caranya menjaga lingkungan? Ya tidak melakukan pembakaran sampah plastik. Misal, sampahnya akan dipilah dan diolah. Terus, bagaimana caranya untuk memperbanyak kawasan hutan? Nah, apalagi ketika musim kemarau, daerah kita kan sangat identik dengan kebakaran lahan karena rawa itu mengandung unsur gas metan. Ketika kita membuang pontong rokok ataupun apa. Nah, jadi sebagai halayak pendidik nih ceritanya dan penikmat pendidik bagi kalian,
apalagi generasi muda. Ya sudah, tanamkan saja di dalam diri masing-masing. Bagaimana caranya, eh, mungkin dari hal yang terkecil dulu, setiap handphone yang setelah dicas, selesai ngecasnya, ya minimal casnya dicabut. Terus listrik-listrik itu tombol on off-nya minimal dimatikan. Setidaknya itu adalah hal kecil untuk mengurangi penggunaan karbon yang ada atau radiasi yang ada di tempat kita. Itu adalah hal yang terkecil dulu. Nah, setelah hal yang terkecil bisa terlaksana, setidaknya mungkin kalian nih sebagai mahasiswa bisa menggunakan komunitas untuk melakukan apa? Pembersihan kawasan sungai misalnya, agar bisa langsung cahaya UV itu terfilter oleh air. Terus bisa lagi jadi kalian menanam kawasan yang dulunya gundul atau kawasan yang dulunya rusak akibat dari aktivitas pertambangan, bisa dilakukan reboisasi, penanaman kembali agar pulih. Artinya sirkulasi oksigen dengan CO2 itu berjalan normal. Pada akhirnya ozon pun akan maksimal dia. Nah, kira-kira untuk statement Bapak atau pesan Bapak buat rekan-rekan muda, khususnya apalagi mahasiswa geografi, lakukanlah hal terkecil untuk menghemat energi dan untuk menjaga ozon kita agar tetap stabil. Dengan cara apa tadi? Cara yang paling mudah adalah misal melakukan cas handphone. Ya, kalau sudah selesai segera dilepaskan dari kontak listriknya. Terus bisa jadi malam tidur bisa menggunakan listrik atau kandungan lampunya itu mungkin bisa jadi LED yang lebih hemat ceritanya. Nah, bisa hal-hal yang demikian untuk dilakukan. Yang paling gampang, tidak perlu pakai modal. Oke, kira-kira dari Bapak seperti itu harapannya. Semoga bisa bagi pendengar itu menerapkan dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak karena kepada Pak Effendi, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Materi yang diberikan sangat bermanfaat dan semoga kepada teman-teman yang mendengar podcast pada hari ini bisa termotivasi nih untuk menjaga lingkungan, untuk mengurangi penipisan lapisan ozon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.